Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah, hari ini Bunda akan mengajarkan kalian tentang mengenal tab insert. Sebelum masuk pelajaran hari ini, Bunda ingin bertanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita minggu lalu belajar tentang tab home. Nah, hari ini kita belajar tentang tab insert. Baiklah, langsung saja ya. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal perangkat lunak atau software pengelola kata. Materi pokoknya mengenal tab insert. Tujuan pembelajarannya melalui presentasi kalian dapat mengenal tab insert pada perangkat lunak pengelola kata Microsoft Word dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan, kalian dapat menggunakan icon yang ada di tab insert pada perangkat lunak pengelola kata Microsoft Word dengan tepat. Sebelumnya coba kita buka Microsoft Word-nya dulu. Klik New, lalu blank dokumen. Klik ini. Nah, inilah tampilan Microsoft Word atau tampilan dokumen baru. Baiklah, setelah ke dokumen baru, kita klik tab insert. Nah, di samping tab home. Kalau kemarin kita belajar tentang tab home, nah hari ini kita belajar tentang tab insert. Tab insert digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen untuk dikelola. Kalau tab home kemarin untuk mengelola teks atau paragraf. Nah, di tab insert kita menyisipkan atau memasukkan objek di dalam dokumen kita, baik itu berupa objek gambar, tabel, shape, atau karakter spesial seperti simbol. Kemudian bahkan di tab insert kita dapat menyisipkan link ke file yang berada di luar dokumen, bahkan ke internet juga. Nah, di tab insert ini ada 10 grup ya. 10 grup atau sub tab. Yang pertama itu page. Ini page. Kemudian yang kedua ada table. Yang ketiga ada illustration. Yang keempat ada apps. Yang kelima ada media. Yang keenam ada link. Yang ketujuh ada comment. Yang kedelapan ada header dan footer. Yang kesembilan ada teks. Yang ke-10 itu grup simbol. Baiklah, coba kita ke grup page dulu ya. Nah, di grup page ini ada 3 icon. Di antaranya ada cover page, blank page, dan page break. Nah, di grup page ini, kalau cover page itu digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul atau memilih cover. Nanti Bunda tunjukkan ya caranya. Kita pelajari dulu fungsi-fungsinya dulu. Yang kedua ada blank page. Blank page itu untuk menyisipkan halaman kosong yang baru dalam suatu file dokumen. Jadi page itu artinya kan halaman atau kertas. Jadi halamannya itu blank nanti. Blank itu kosong. Kemudian break. Break itu artinya pemisah. Untuk memisahkan suatu halaman file dokumen. Jadi nanti kalau kita klik break, maka terpisah dari halaman yang lainnya. Itu fungsi dari grup page, yaitu untuk melakukan pengaturan halaman.
Yang kedua ada table. Nah, grup tables ini sudah pasti untuk membuat tabel ya. Di grup tables ini hanya terdapat satu icon, yaitu table. Table untuk apa? Untuk membuat dan menambahkan tabel atau kolom di halaman kerja kita. Contohnya, jika kita ingin membuat sebuah laporan dan membutuhkan kolom-kolom, kita dapat membuatnya melalui icon table. Itu di grup tables ya. Kemudian grup selanjutnya ada illustration. Illustration ini juga banyak ya ikonnya. Di antaranya ada icon picture, ada icon online picture, ada shapes, ada smart art, ada chart, dan screenshot. Nah, di grup illustration ini fungsinya untuk apa? Untuk menyisipkan objek grafis. Nah, grafis itu berupa kayak foto ya. Kita Bunda kasih tahu dulu, ikonnya ada 6 tadi ya. Yang pertama itu picture. Picture ini digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan file gambar. Nah, jadi kalau di picture ini kita klik, nanti kita bisa menambahkan gambar atau memasukkan gambar dari dokumen atau gambar yang ada di komputer kita. Kalau online picture, itu digunakan untuk menambah atau menyisipkan gambar yang gambarnya ada di internet. Jadi kalau di picture yang ini, kita ngambil gambarnya di komputer kita. Kalau di online picture, itu ada di online ya, di internet. Yang ketiga ada shapes. Shapes ini digunakan untuk membuat gambar dengan bentuk dasar. Jadi dari ikonnya sudah kelihatan ya, ada bentuk lingkaran, ada bentuk persegi, dan ketupat, belah ketupat ya. Nah, jadi shapes ini fungsinya untuk menambahkan gambar yang dari bentuk-bentuk dasar. Yang keempat ada smart art, digunakan untuk menambahkan diagram. Jadi smart art ini fungsinya untuk membuat diagram ya, seperti diagram list, diagram proses, side, circle, relationship, matrix, piramid, dan dengan menggunakan grafik. Nah, kalau chart, kalau smart art tadi untuk membuat diagram, kalau chart ini berfungsi untuk membuat grafik. Itu ya bedanya smart art itu untuk membuat diagram. Kalau chart untuk membuat grafik. Nanti Bunda kasih tahu perbedaan diagram dan grafik. Dan yang terakhir itu screenshot. Nah, di grup illustration ini ada juga screenshot, digunakan untuk mengambil atau menyisipkan objek tertentu dari layar komputer. Next ya, apps atau apps. Tulisannya apps, tapi dibaca dalam bahasa Inggris apps. Nah, di grup apps ini hanya ada satu icon, yaitu apps for Office. Jadi, grup apps ini hanya memiliki satu icon ya, yaitu apps for Office. Untuk apa? Untuk memasukkan aplikasi tambahan ke dalam dokumen secara online. Jadi untuk memasukkan aplikasi ya ke dalam dokumen secara online. Nanti Bunda tunjukkan ya. Sudah tahu ya fungsinya. Next ya. Selanjutnya grup media. Grup media ini juga hanya satu icon, yaitu online video. Online video ini untuk memasukkan video secara online. Jadi kita cari video di online lalu masukkan linknya. Nanti Bunda tunjukkan cara. Sudah ya, sudah mengerti kan pengertiannya atau fungsinya? Next ya.
Selanjutnya ada group link. Nah, di group link ini ada 3 icon ya. Pertama, hyperlink digunakan untuk menautkan. Menautkan itu untuk memasukkan arti teks atau objek yang terpilih ke file lain. Yang kedua itu bookmark, digunakan untuk membuat penanda buku. Kemudian ada cross reference, digunakan untuk membuat referensi antar file. Sudah mengerti kan? Kalian dapat baca lagi ya kalau lupa. Jadi group link itu ada 3 icon, diantaranya hyperlink, bookmark, dan cross reference. Yang ke-7 ada comment. Comment ini hanya memiliki 1 icon, yaitu comment. Comment untuk menambahkan catatan atau komentar pada bagian dokumen kita. Jadi misalnya kita memeriksa suatu dokumen, lalu di dokumen itu misalnya lupa atau kurang huruf atau lupa memberi nomor. Nah, kita bisa komen di situ atau memberi catatan biar kita ingat. Selanjutnya yaitu header dan footer. Nah, grup header dan footer ini ada 3 icon. Pertama header, kedua footer, dan ketiga page number. Yang pertama header. Header digunakan untuk membuat header di halaman kerja di bagian atas. Ini dari ikonnya saja sudah terlihat ya. Di sini header itu di atas. Kemudian footer digunakan untuk membuat footer hampir sama dengan menu header, bedanya terletak di bawah halaman footer. Kemudian page number itu digunakan untuk membuat nomor di header dan di footer. Jadi untuk membuat halaman seperti kita di buku-buku yang kita lihat sehari-hari ya, di buku pelajaran kalian juga ada halaman kanan. Cara membuat halaman itu di page number. Kemudian selanjutnya ada icon atau grup teks. Grup teks ini ada 7 icon ya. Yang pertama itu text box, digunakan untuk membuat teks dalam kotak. Yang kedua itu ada quick part, itu digunakan untuk mengatur teks secara otomatis. Yang ketiga itu ada word art, digunakan untuk mengubah teks dengan gaya yang kita inginkan. Yang keempat ada drop cam. Itu digunakan untuk memperbesar huruf di awal paragraf dengan berbagai gaya teks. Yang kelima ada signature line. Signature line ini digunakan untuk membuat tanda tangan dan nama. Arti signature ini tanda tangan ya, nah line ini garis. Jadi dari namanya saja sudah kelihatan bahwa untuk memberi tanda tangan. Terus ada date and time untuk menambah atau membuat tanggal dan waktu ya. Kemudian objek ini digunakan untuk menambahkan objek. Nanti Bunda tunjukkan caranya ya. Selanjutnya ada simbol. Simbol ini ada 2 icon, diantaranya equation, itu digunakan untuk menunjukkan simbol-simbol persamaan terutama dalam bidang matematika. Jadi equation ini untuk memasukkan rumus. Nah, kalau simbol itu untuk memasukkan atau menunjukkan karakter khusus, jadi simbol. Nanti Bunda tunjukkan ya. Jadi ada 10 grup pada tab insert. Mari Bunda tunjukkan.
fungsi-fungsinya ya. Baiklah anak-anak, sekarang Bunda akan mencontohkan cara menggunakan icon-icon yang ada di tab insert ya. Pertama kita klik dulu, klik 2 kali pada Microsoft Word. Kemudian tunggu sampai dokumen baru terbuka ya. Kemudian klik blank dokumen. Nah, ini tampilan Microsoft Word. Lalu klik insert. Tab insert itu berada di urutan ketiga ya. Pertama itu file, kedua home, ketiga insert. Nah, di insert ini ada grup yang pertama page. Ini cover page. Klik tanda panah kecil. Kita tunggu. Nah, ini nanti ada cover. Kita pilih misalnya cover ini. Ini otomatis bisa menjadi cover yang kita inginkan ya. Ini covernya. Setelah fungsi cover page. Kemudian blank page. Blank itu artinya kosong. Jadi nanti halamannya kosong. Sudah kita klik blank page, maka halamannya akan kosong. Yang tadi yang cover page tadi, ini yang blank. Kemudian break. Break itu untuk memisahkan ya. Tuh, nanti akan terpisah nih. Ini. Bisa lihat. Nah ini. Break. Kita break. Kemudian ada group table. Group table ini untuk membuat tabel ya, hanya satu icon. Coba kita enter dulu. Ini kita break. Jadi table. Nah, tabel ini untuk terdiri dari kolom dan baris. Kolom yang mana? Yang ini. Kalau baris yang misalnya 4 kolom 3 baris. Nah, ini cara membuat tabel 3 baris 4 kolom. 1 2 3 4. Ini. Kelas. Keterangan. Nah, itu cara membuat kolom. Ini kita bisa beri warna kolomnya. Kita juga bisa pilih jenisnya. Seperti ini. Itu ya. Next. Tadi group tables. Ada group illustration. Illustration itu ada picture. Icon picture. Kita masukkan picture. Misalnya nih. Kita masukkan insert. Nah, ini picture atau gambar. Ulang ya. Jadi apa? Klik insert, lalu picture, lalu pilih gambar, lalu di insert. Nih.
kita bisa ubah. Ya, kalau online picture ini kita mencari gambarnya di online ya. Ini lagi mencari. Harus ini. Kita cari aja gambarnya di sini. Ya, ketikkan aja gambar yang kita inginkan. Misalnya apa? Nah, ini akan ada gambar motor. Misalnya mobil. Tunggu ya, ini internetnya. Sepertinya adalah gangguan di internetnya. Yang penting ini sudah berhasil ya, kita tadi mencari motor. Kita klik aja motor. Lalu insert ya, klik insert di sini. Kalau internet kalian bagus. Kemudian shape. Shape ini untuk masukkan bentuk dasar, misalnya persegi. Persegi ini. Kita bisa ganti warna warna. Itu ya, shape. Smart art. Smart art ini untuk masukkan diagram. Nih, misalnya diagram ini menjadikan kupu-kupu. Kupu. Kupu-kupu itu dari kupu-kupu bertelur ya, telur menetas jadi larva atau ulat. Kemudian jadi kepompong. Bukan menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Ini lebih satu kita lihat. Nah ini ya, ini namanya diagram. Apa perbedaannya dengan chart atau grafik? Kalau grafik itu membuat membuat grafik. Misalnya kita membuat grafik ini. Klik di OK. Tunggu prosesnya. Nah ini grafik ya. Sudah tahu kan perbedaan grafik dan diagram. Ini grafik, ini diagram. Ini grafik, ini diagram. Kemudian selanjutnya fungsi screenshot. Kalian sudah pasti tahu kan, screenshot itu fungsinya untuk mengangkat layar. Selanjutnya
Tuh. Nah, ini layar komputer kita yang sudah kita screenshot. Ini screenshot. Tuh, kita tarik, maka layar komputer kita nah, ini hasil screenshotan kita. Kemudian setelah itu grup apps tadi ada page, group table, illustration. Nah, yang keempat ada apps. Perhatikan ya cara menggunakan icon apps for Office. Kemudian ada grup media. Grup media ini hanya ada satu icon, yaitu online video. Caranya sama seperti online picture tadi. Kita perhatikan tutorial yang Bunda akan sampaikan ya.
kemudian ada grup link. Grup link ini untuk membuat tautan atau memasukkan link. Coba Bunda contohkan ya. Misalnya TIK kelas 4. Kita blok dulu tulisannya. Kita klik hyperlink. Nah, di link ini coba kita cari gambar atau misalnya gambar gambar dulu. Link ini juga bisa memasukkan video ya, tidak hanya gambar. Coba kalau kita masukkan video, misalnya ini video ini. Nah, ini linknya. Ini kalian perhatikan linknya. Ini. Tadi kan warnanya warna hitam. Setelah kita masukkan link video, nah, maka akan muncul link. Muncul kan? Nah, itu muncul link. Kemudian komen. Komen ini juga ada hanya satu item untuk komen. Ini kita komen. Misalnya catatannya link video testing. Nah, itu cara memberi komen atau catatan ya. Kemudian selanjutnya ada header, ada grup header dan footer. Ini header, caranya klik header, ada blank header, ini klik column, ada outfill, ada banded. Nih, dokumennya judulnya apa? Dokumen TIK kelas 4. Nah, itu fungsi header ya, memberikan di atas ini judul. Dan kemudian kita klik ya. Ini header yang kita buat ini. Nah, kelebihan header ini ke halaman berikutnya, jika kita enter, dia akan ikut sampai halaman terakhir. Coba ya. Kita enter lagi. Nah, ini otomatis dia akan ikut. Kemudian kita masukkan footer. Footer itu sama kayak header, tapi dia letaknya di bawah. Coba kita klik footer. Kemudian kita cari ini. Page 9. Halaman 9. Halaman 9. So, ini footer. Dan yang ini header. Kemudian selanjutnya ada page number. Page number itu untuk memberi halaman.
Nih, ada yang ini berarti nomor halamannya akan terletak di sebelah kiri. Coba kita ini yang untuk terletak di tengah ya. Coba kita di pinggir sebelah kanan. Nah, ini halaman 9. Coba kita ganti 10. Tuh, tuh, tuh ya, untuk memberi halaman. Kemudian tadi grup header dan footer, ada grup text. Grup text ini ada text box. Text box itu memberi teks pada footer. Itu ya, text box. Bisa diganti di sini. Selanjutnya ada kita buat kalimatnya. Fungsinya itu untuk merapikan teks secara otomatis ya, Mas. Ini dengan ini dari sini. Tuh. Kemudian ada word art. Kita beralih ke word art ya. Ini kenapa word art ini? Word art itu untuk memberi teks dengan jenis atau gaya yang berbeda. Misalnya kita pilih ini. Nah, TIK kelas. Tuh, kita bisa ganti gaya word artnya. Ini blok dulu atau blok dulu. Kita ganti. Warna biru. Warna hitam. Tuh. Banyak ya pilihannya. Tuh, caranya. Tuh, word art ya. Belajar tadi untuk apa? Memberi tanda tangan. Memberi tanda tangan. Kemudian date and time untuk memberi tanggal. Ini untuk beri tanggal ini. Jangan lupa ini. Nah, ini cara memberi tanggal dan waktu. Kalau objek untuk memasukkan objek. Objeknya bisa berupa gambar, video, dan lain-lain.
Sudah dulu. Ini prosesnya gitu. Ini ya, kita bisa memberi objek. Objeknya bisa dari Microsoft Word, Photograph, bisa juga PDF, insert objek, insert Word, Nah, ini objeknya. Cara masukkan objeknya. Nih, kita memasukkan objek grafik. Oke ya, cara memasukkan objek di grup. Di grup teks. Coba terakhir grup. Terakhir di grup equation dan simbol. Ada grup simbol equation tadi untuk membuat rumus matematika. Nih, cara memasukkan rumus matematika. Kemudian simbol itu untuk memberi karakter khusus. Ini simbolnya simbolnya. Masih banyak pilihan simbol. Nih, ini simbol-simbolnya. Karakter khususnya. Kalian bisa pilih. Ini simbol 8. Maka simbolnya akan termasuk atau insert. Oke, baiklah itulah cara atau fungsi-fungsi dari icon yang ada di tab insert. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar di rumah dan kerjakan tugasnya ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.